kalau rusuknya ini diambil ya pasti kita tahu ya lemah. Makanya pria itu tidak bisa hidup ya tanpa wanita. Mungkin kita katakan loh ya bisa Bu, bukan apa ya? Coba ya kalau kita pikir ya, saat ini dia papakan sehebat-hebatnya pria ya, ini ya sekaya-kayanya pria ya, tetapi kita melihat selalu ya suami kita melihat itu istri ya, atau kita melihat bahwasanya ada di sampingnya pria itu adalah wanita, ibunya ya, yaitu apa dididik, kemudian bimbing, bahkan sebagai istri juga. Coba ya kalau kita saat ini sebagai wanita ya, kita tahu saat apa suami itu masa bisa ya saat ini melakukan apapun sendiri, pasti ya wanita. Nah, ini sesuatu yang hebat yang Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau ingatkan kembali dalam hidup kita, yaitu menurut penelitian. Ini kalau di firman Tuhan katakan seperti itu ya. Sekarang menurut penelitian, Tuhan juga katakan seperti ini, yaitu apa? Menurut penelitian, wanita itu punya indera penciuman yang kuat ya, beda dengan pria ya. Wanita itu kuat sekali ya, panca inderanya untuk penciuman ya. Kemudian yang kedua yaitu apa? Penelitian. Wanita itu sungguh hebat ya, yaitu apa? Bisa mengerjakan pekerjaan apapun sekaligus. Coba kita masak ya, kita menggendong anak, kita netein, kita ngepel, kita apapun kita bisa ya saat itu juga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ya. Bahkan kita tahu kalau bapak ya kadang-kadang suami-suami untuk melakukan disambi-sambi itu sulit ya. Tapi ini sesuatu yang hebat ya. Kemudian penelitian lagi mengatakan wanita ini punya yaitu apa konsentrasi yang sangat tinggi ya. Yaitu apa bahkan juga dia sebagai seorang pendengar yang baik. Wanita ini sebagai pendengar yang baik dan pelaku yang baik ya. Bahkan juga itu menurut penelitian juga dikatakan wanita itu diciptakan yaitu apa? Untuk melahirkan. Ini dibutuhkan kekuatan loh ya. Kalau kita itu melahirkan ya ibu-ibu, yang apalagi kalau kita melahirkan secara ini ya apa secara normal, wah ya itu kekuatan yang luar biasa, itu bisa nyawa taruhannya, meskipun operasi pun juga nyawa taruhannya ya, karena ada yang perdarahan, ada yang apapun ya, bahkan sampai ada yang lumpuh. Ini sesuatu wanita, kalau kita sampai saat ini anak kita sudah besar, kita bisa sampai saat ini, itu semuanya ya sungguh luar biasa. Kita ini adalah di hadapan Tuhan wanita-wanita yang hebat ya. Dan hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwasanya yaitu apa, saat ini kita ini harus tangguh ya, kita ini harus kuat. Wanita yang hebat itu harus yaitu apa, mampu ya, atau yaitu apa, kuat, bahkan pantang menyerah. Ini yang Tuhan mau katakan, wanita yang kuat itu harus yaitu apa, sungguh-sungguh saat ini kuat, tidak boleh menyerah. Dan apa yang saat ini Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita, kuncinya apa yang kita harapkan ya, sampai kita harus mendapatkan. Wanita yang hebat itu seperti itu, dia harus terus bertahan sampai tercapai yang dicita-citakan ya. Makanya hari ini engkau berdoa, engkau alami apapun, jangan putus asa, jangan menyerah, tetap berjuang. Kau wanita hebat, kau wanita yang tangguh. Oleh sebab itu ya, kenapa kita ini harus jadi, tadi Tuhan katakan, kau itu wanita yang hebat. Tuhan mau ingatkan ya, kita harus juga jadi tangguh ya, wanita yang tangguh. Karena apa? Kenapa? Karena kita ini sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu hadapi masalah ya, kita tidak tahu kapan. Pengkhotbah 9 ayat 12. Saat enak-enak ya, burung sedang terbang, tiba-tiba ya kita tahu saat itu apa, tiba-tiba ya dia dijerat. Kemudian ikan enak-enak berenang, tiba-tiba firman Tuhan katakan ikan itu dijala. Kita nggak tahu waktu kita ini ya hidup ini hadapi apapun. Bahkan terlebih ya, wanita ini seringkali kenapa kita harus jadi wanita yang kuat, wanita yang hebat, tadi wanita yang tangguh ya, atau wanita yang tidak boleh menyerah ya, itu adalah wanita yang hebat. Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, karena apa? Selalu ya kita ini yaitu apa? Kita ini selalu wanita itu, perempuan itu ya, selalu ikut campur ya di dalam menyelesaikan, karena dalam rumah tangga, kita berumah tangga itu kan nggak sendirian ya, tapi kita ini berumah tangga kan saat ini ya, atau bersama suami, bahkan kita punya anak, bahkan Tuhan mau ingatkan kembali dalam kehidupan kita, kita harus jadi penolong ya, karena ingat firman Tuhan katakan di dalam Amsal ya, 14 ayat 1, Tuhan katakan itu dalam kehidupan kita. Coba ya, Amsal 14 ayat 1 ya, Tuhan katakan, kita jangan sampai jadi wanita yang bodoh ya, tapi kita ini harus jadi wanita yang hebat. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ya, jadi ingat hari ini apapun keadaanmu, bagaimana supaya rumah tanggamu, keadaanmu tadi tetap kokoh ya, tetap berdiri teguh. Kuncinya kita sebagai wanita
Tuhan katakan di dalam kehidupan kita ya, ingat kita diingatkan oleh Tuhan, engkau jangan sampai merobohkan ya dari diri kita wanita. Karena apa ya? Kalau kita ini berumah tangga, pria itu adalah atap ya. Kalau kita ini adalah tiang penyangga, wanita ini tiang penyangga. Sementara anak-anak itu adalah yaitu apa, perabotan rumah tangga. Jadi kita tahu hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Bayangkan ya, kalau saat ini ya, misalnya tadi ya, atap itu saat ini roboh ya, atap itu roboh. Tapi kalau tiang penyangganya itu masih ada, ingat rumah itu akan kuat ya. Tapi kalau saat ini tiang, ya kita tahu tiang penyangganya itu roboh, atapnya masih ada ya pasti juga ambruk ya. Jadi wanita ini sesuatu yang luar biasa ya. Oleh sebab itu mari hari ini Tuhan mau ingatkan kembali dalam kehidupan kita ya. Kita sebagai wanita yang hebat, Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, kita sebagai seorang istri yang doa, penolong, sebagai seorang ibu ya, ini sesuatu yang luar biasa. Backup suami kita ya, harus itu sebagai wanita kita harus backup suami kita, tangan kita harus kuat, kita harus namanya penolong itu kita harus lebih kuat, makanya iman kita harus lebih kuat. Bagaimana supaya iman kuat? Banyak baca Alkitab, banyak dengar firman Tuhan, bahkan bukan cuma banyak dengar, bahkan ya saat ini, tapi harus lakukan firman. Firman itu harus dipraktekkan ya di dalam kehidupan kita semua. Ingat, Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita ya, wanita harus berjuang menghadapi apapun ya, karena apapun ya, kita itu sangat diperlukan ya, baik itu oleh suami, anak kita, dan semuanya ya. Kalau kita ini sungguh-sungguh mau melakukan, saya percaya pasti kita akan diberi kemenangan oleh Tuhan ya. Dimana Tuhan mau ingatkan, Tuhan itu betul-betul ya sungguh-sungguh dekat dengan orang yang remuk hatinya. Hari ini apapun yang sedang kau hadapi ya, engkau diperlakukan apapun, engkau hadapi apapun, tetapi jangan engkau putus asa. Tuhan mau ingatkan kembali dalam hidupmu, hartamu itu adalah Allah. Allah itu segala-galanya buat kita semua ya. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita semua, apapun yang harus kita hadapi, kita berjuang ya. Pasti Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Kalau hari ini apapun yang sedang kita hadapi ya, wanita-wanita hebat, Tuhan itu punya rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita, bahwasanya kuncinya adalah Tuhan mau ingatkan dia di dalam kehidupan kita, yaitu apapun. Saat ini kita seperti Ruth ya. Ruth itu sesuatu wanita yang hebat ya. Bayangkan, dia dalam situasi keadaan wanita hebat itu, dia tidak akan menuntut ya. Jadi ingat, jangan kita menuntut ya. Jadi wanita hebat itu kita tidak boleh menuntut suami kita, tapi kita harus ya, malah saat ini kita harus sungguh-sungguh ya toh, bagaimana caranya, malah kita ini harus rendah hati. Apa yang harus kita lakukan? Jangan nuntut hadapi apapun ya. Oh ya, soalnya pria begini itu begini, tetapi Tuhan mau ingatkan bahwasanya di dalam kehidupan kita berumah tangga ya, ingat bahwasanya pria itu harus, yaitu apa, kita harus yaitu dihormati. Pria itu harus dihormati, sementara ya wanita itu harus dikasihi. Di dalam rumah tangga kalau ada dua hal ini sesuatu luar biasa. Makanya saat ini Tuhan mau ingatkan, ini suatu kebutuhan. Kalau pria dihormati wanita, ini suatu kebutuhan. Jadi tidak bisa tidak. Makanya wanita harus tetap dia tunduk pada suami, hormat pada suami. Ya apakan meskipun kita ini waktu lebih apa, penghasilan kita lebih tinggi, mungkin kita lebih atau apapun ya, punya jabatan, kedudukan atau apapun ya, yang kita ini lebih pandai atau lebih apapun. Tetapi tetap di hadapan ya toh, apapun di hadapan Tuhan dan di firman Tuhan katakan tetap kau harus tetap tadi hormati suamimu, karena itu suatu kebutuhan dan itu suatu firman ya. Bahkan wanita itu dikasih oleh suami. Makanya saat ini Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita nggak boleh nuntut, tapi hadapi masalah apapun, Tuhan mau ingatkan kembali dalam hidup kita mau seperti yaitu apa, Ruth ya. Ruth ini sesuatu yang luar biasa, di mana dalam keadaan apapun ya, dia ini betul-betul melekat ya pada tadi Naomi. Dia tidak mau pisah. Kalau keadaan baik dia tetap melekat, waktu keadaan tidak baik dia juga melekat ya. Ini sesuatu luar biasa. Ini yang Tuhan mau katakan, kalau engkau hadapi masalah apapun, tetap ya, baik itu pertama engkau melekat kepada Tuhan, yang kedua tetap setia juga ya, setia kepada Tuhan, setia juga kepada suami kita. Karena kita tahu ya, apapun saat ini Tuhan sudah
yaitu apa, persatukan kita ya, apapun keadaan. Malah wanita harus yaitu apa, malah kita hari ini harus yaitu membangkitkan suami kita, kita harus ya malah saat ini yaitu mensupport suami kita, tadi membackup suami kita ya, jangan sampai malah tadi kita menyemprot membuat suami kita ini down. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita ya, saat ini apa yang harus kita lakukan. Tuhan mau ingatkan kembali di dalam kehidupan kita sebagai saat ini wanita hebat. Tuhan mau katakan tetap ya, apapun di dalam kehidupan ini, Tuhan ingatkan di dalam kehidupanmu, apapun ya, saat ini Tuhan sampaikan itu pertama adalah yaitu apa? Bagaimana menghormati suami. Caranya bagaimana? Tuhan mau katakan, kalau kita hubungan kita, firman Tuhan katakan hubungan kita itu Efesus 5 ya, ayat 22 sampai 24. Dikatakan hubungan yaitu Tuhan itu yaitu kita tahu yaitu apa? Seperti hubungan suami istri itu ya, Tuhan dan kita ini bukan seperti suami istri ya. Tuhan mau katakan bahwasanya saat ini bagaimana puji Tuhan, hidup ini baru ya toh, bangun tidur apapun puji Tuhan. Kita pun juga harus tadi ya memuji Tuhan juga, pertama, kedua adalah juga puji suamimu. Jangan malah tadi ya, malah kita tidak support, kita olok-olokin apapun. Yang kedua, luar biasa Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita, yang kuncinya adalah tetap ya, kita ini harus tetap tadi ya, apapun baik itu di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita, tidak ada cara lain ya, kita harus sebagai wanita yang hebat itu selain tadi hormati suamimu. Bahkan saat ini Tuhan mau ingatkan kepada kita, kita harus yaitu membangun fondasi rohani yang kuat. Ini penting, karena kalau kita wanita ya, kalau kita tidak punya rohani yang kuat, wah ya, kita gampang terpengaruh, kita gampang tergoncang waktu hadapi masalah apapun. Jadi kita harus membangun bagaimana sebagai wanita yang sepadan tadi dengan pria ya. Tuhan mau katakan dari kita, yaitu apa? Bangun fondasi rohani. Ya, itu penting. Caranya bagaimana? Ya, Tuhan mau katakan terus banyak baca Alkitab, terus tinggal dalam hadirat Allah, melekat kepada Allah. Ini yang Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita semua. Di mana Tuhan mau sampaikan ya, ingat ada nanti Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Terus waktu kita ini banyak firman, waktu kita ini penuh dengan Roh Allah, penuh dengan firman Allah, saya percaya, wah, kita akan kuat hadapi apapun ya. Kita akan tadi ya jadi pelaku-pelaku firman, kita tidak akan yaitu apa? Tidak akan tadi tergoyahkan apapun hadapi masalah apapun. Dan kemudian yang kedua, wanita yang hebat yang saat ini bagaimana ya? Tuhan mau katakan dari kita, kita harus membangun pengetahuan. Ya, wanita hebat itu harus membangun pengetahuan. Pengetahuan apa? Jangan cuma kita ini yaitu hanya pengetahuan firman Tuhan saja. Itu bagus, firman Tuhan itu harus memang nomor satu ya. Tetapi juga harus ada pengetahuan umum ya. Karena apa? Di dalam Amsal 8 ya, ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan ini di dalam kehidupan kita ya. Ingat, firman itu ya mendidik, mengajar, memperlengkapi kita untuk perbuatan baik. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 15 sampai 17 itu firman Tuhan. Kita harus punya pengetahuan bagaimana menghadapi suami, menghadapi anak, menghadapi masalah. Saya tahu ya, semua masalah kita, semua petunjuk apapun di dalam hidup kita ya. Saat ini GPS kita ya, jalan kita, jalan rumah tangga, jalan apapun semua ada di firman Tuhan ya. Semua ada. Jadi engkau kepengen apapun Tuhan katakan, makanya kita harus banyak baca Alkitab. Yang luar biasa lagi yaitu kita Amsal tadi ya, dikatakan Amsal 8 ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Ternyata kita juga harus punya pengetahuan secara jasmani ya, bukan cuma hanya rohani. Karena apa? Contohnya ya, contohnya ini ada seorang ibu ya. Ibu ini yaitu apa? Kenapa? Kan suaminya ini kerja di luar kota ya. Saat itu apa? Direk gitu ya. 2 minggu sekali ya kan baru dia kan apa? Pulang begitu ya. Apa yang terjadi? Tapi dia itu tidak kerasan ya. Sementara suami teman-temannya itu kalau pulang itu kerasan ya, sampai 2 minggu di rumah. Tapi ini suaminya tidak kerasan. Kenapa? Ya, gitu kan. Ternyata ya 1 bulan dia direk, 2 minggu pulang. Ternyata dia hanya cuma paling tidak paling butter itu ya, paling apa lama itu cuma 1 minggu. Kenapa? Ya ternyata tadi ya, yaitu apa? Dia seringkali kalau waktu suaminya pulang diomelin lah, disuruh inilah, disuruh itulah. Jadi ingat,
Tuhan mau ingatkan kembali dalam kehidupan kita ya, bagaimana saat ini suami itu tadi ya, harus kita hormati, kita harus hargai, bahkan pas ya tuh kan pulang harus betul-betul ya kita servis dengan baik, apalagi udah lama tidak ketemu, bahkan sikap perkataan, bahkan semuanya ya harus kita itu sungguh-sungguh lakukan itu dengan baik. Dan apa yang terjadi ya waktu ibu itu berubah, jadi ingat ya, sungguh luar biasa diubah ya berubah, karena Tuhan bilang Matius 7 ayat 12, kalau engkau ingin merubah siapapun, engkau dulu harus berubah. Dan betul ya, suaminya akhirnya tadi berubah. Ini penting sekali, bahkan masak lah ya, kita harus punya pengetahuan bagaimana ya untuk tadi mendidik anak, bagaimana untuk kita ini ya hari tua kita, bahkan kita harus punya pengetahuan-pengetahuan seperti itu ya. Itu akan membuat kita itu juga ya sesuatu yang luar biasa ya, sebagai wanita kita akan tahu mengatasi ini, mengatasi itu, obat ini, obat itu ya. Jadi kita terus minta hikmat Tuhan itu, pengetahuan-pengetahuan. Yang luar biasa lagi ketiga, wanita yang hebat itu Tuhan mau katakan di kita harus bisa memimpin diri sendiri. Bagaimana kok bisa memimpin diri sendiri? Artinya apa ini? Kita harus leadership, yaitu skill itu. Yaitu apa? Tuhan mau kita harus menguasai ya bibir kita. Harus kita kuasai bibir kita ini. Sikap kita pun juga ya, pikiran kita semua harus kita kuasai sendiri ya. Kalau kita tidak bisa menguasai, wah haleluya ya. Ingat, hati kita tidak bisa kita mungkin dengan suami, dengan anak, dengan siapapun ya, mertua atau dengan siapapun ya. Ingat, kita harus bisa penguasaan diri ya. Ini ya untuk memimpin diri kita sendiri, karena siapa lagi ya kalau tadi hati kita tidak benar ya, hati kita tidak benar, mulut kita tidak benar, sikap kita tidak benar. Makanya kita harus bisa menguasai diri kita ya. Ini yang Tuhan mau pesan dari kita, dan kita ini harus jadi tadi ya wanita yang bijaksana ya. Bahkan saat ini yang keempat Tuhan mau sampaikan dari kita, wanita yang hebat itu adalah yaitu apa? Bisa mengelola atau mengatur. Contohnya apa? Keuangan ya. Ibu-ibu ya, ini penting sekali, wanita mengatur keuangan itu penting sekali dalam kehidupan kita ya. Karena apa ya? Kalau mengatur apapun ya, tentang apapun ya, semuanya akan jadi baik. Kita mengatur rumah, mengatur keuangan, mengatur ya masakan, mengatur anak, mengatur apapun ya. Ini yang Tuhan pesankan di dalam kehidupan kita semua. Jadi mari pesan Tuhan di dalam kehidupan kita semua, tetap ya hormati suamimu, kata Tuhan, jangan nuntut. Bahkan tadi ya kita harus punya pengetahuan, kita harus punya tadi ya sungguh-sungguh saat ini penguasaan diri, kita harus punya leadership, memimpin diri sendiri, kita harus punya yaitu pengetahuan-pengetahuan. Engkau adalah wanita yang hebat, dan saya percaya kalau kita ini ya lakukan seperti itu, bahkan kita ini harus tangguh, teguh, hadapi masalah apapun ya, itu penting sekali di dalam kehidupan kita semua. Karena apapun ya saat ini, engkau itu adalah wanita-wanita yang hebat, jangan sampai ya kita itu saat ini kalah, tetapi kita harus maksudnya kalah di dalam menghadapi masalah di dalam kehidupan ini, tetapi engkau wanita hebat ya, engkau tiang doa, engkau penolong ya, dan wanita itu sungguh-sungguh saat ini berarti di hadapan Allah. Mari kita responi perkataan Allah ini, mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Haleluya Yesus, syukur Tuhan, ucap syukur Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Yesus, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
dahsyat, ajaib Bapa. Terima kasih buat hikmat-Mu sore ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami Kau jadikan wanita-wanita hebat Tuhan. Terima kasih buat hikmat-Mu, petunjuk-Mu Bapa. Syukur, Kau layak kami tinggikan, Kau layak kami muliakan. Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan kami bagi yang percaya kepadamu. Yesus, urapi kami, lawat kami, jamah kami Tuhan sebagai wanita yang hebat Tuhan. Oh, raba-raba kulawa shanda, raba-raba suki, raba kulawa lawa se. Syukur, ya raba kulawa kasih. Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Roh Kudus, Roh penolongku, Engkau datang membawa kebenaranku, Engkau datang membawa damai sejahtera, sukacita, kuasa kemuliaan-Mu. Yesus, kerajaan-Mu turun atas hidup kami, rumah tangga kami Tuhan. Uraba raba 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 sikila wala 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 wala.